wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang kecerdasan buatan. Di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Ya, saya bernama Aulia Rahmati Siregar dan di sebelah saya nama saya Nuraida Fahmi. Saya Ria Eka Wardani. Saya Muhammad Ridwan. Saya Bagus Amanda Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan judulnya yaitu prediksi kekuatan tekanan beton menggunakan support vektor mesin atau SVM. Pada bagian ini dilakukan import pustaka yang digunakan dalam program. Ya, importnya ada Pandas, NumPy, Joblib, Matplotlib, dan Chevron. Pandas dia untuk mengelola data, kalau NumPy dia untuk operasi numerik, kalau Joblib untuk menyimpan model. Untuk Matplotlib dan Chevron di sini dia untuk visualisasi data. Nah, dataset ini dia diambil dari UC dan dibaca menggunakan Pandas. Ini dia assert dataset 1, 9, yaitu struktur dataset tidak sesuai. Assert data isna, yaitu kosong, berarti dataset mengandung missing value. Dataset memiliki, dan artinya dataset itu memiliki 9 kolom dan tidak ada yang kosong. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemisahan fitur dan target. Pemisahan fitur dan target terbagi menjadi dua, yaitu X sebagai fiturnya dan Y sebagai targetnya. Atau X sebagai fitur input atau dan Y sebagai target, yaitu kekuatan beton-beton. Data dibagi menjadi dua, yaitu 80% data latih dan 20% data uji. Tujuannya melatih model menguji performa model. Pembuatan model SPM, P-Plan. P-Plan digunakan untuk menggabungkan normalisasi data model SVM. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Itu di sini ada 6 pelatihan model. Pada tahap ini dilakukan proses pelatihan model menggunakan data training. Itu model fit ini, model fit, X-train, dan Y-train. Nah, digunakan untuk melatih algoritma machine learning agar dapat mengenali pola dari data. X-train adalah data fitur input yang digunakan untuk belajar. Sedangkan Y-train adalah target atau output yang ingin diprediksi, misalnya kekuatan tekanan beton. Nah, dan untuk output yang dihasilkan yaitu train model berhasil dilatih. Menunjukkan bahwa proses training telah selesai tanpa error. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi model. Setelah dilatih, langkah berikutnya adalah menguji performa model menggunakan data testing seperti YPREDS. Seperti ini, di model ini digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan data baru atau test. Hasil prediksi disimpan dalam variabel YPRED. Perhitungan metrik evaluasi. Untuk mengetahui beberapa baik model bekerja digunakan dalam metrik evaluasi, yaitu seperti MSE ini, mean squared error, adalah mengukur rata-rata kuadrat error antara nilai aktual dan prediksi. Semakin kecil nilai MSE, semakin baik modelnya. Nah, yaitu RMSE ini akar dari MSE, lebih mudah dipahami karena satuannya sama dengan data asli. Selanjutnya MAE mengukur rata-rata selisih absolut antara prediksi dan nilai sebenarnya, tidak perlu sensitif terhadap outlier dibanding MSE. Nah, untuk ini R2 score menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data. Nilai berkisar 1 sangat baik, 0 model tidak lebih dari rata-rata. Nah,
Kemudian di sini menampilkan semua hasil metriknya. Nah, selanjutnya digunakan untuk mengukur kestabilan model. Data dibagi menjadi 5 bagian. Lalu model dilatih dengan uji sebanyak 5 kali. Setiap bagian bergantian menjadi data testing. Menggunakan metrik R kuadrat. Menggunakan metrik R kuadrat. Mengambil nilai rata-rata R kuadrat dari semua percobaan. Semakin tinggi model, semakin konsisten dan tidak overthink. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya ingin membahas tentang visualisasi analitik. Nah, di sini tahapnya ini dia bertujuan untuk memahami pola data serta mengevaluasi performa model secara visual. Nah, visualisasinya itu yaitu dia sangat penting karena membantu interpretasi asal hasil secara lebih intuitif. Nah, di sini 8.1 ada distribusi target. Di sini ada PLT figur, terus ada PLT title, PLT X label, PLT Y label, dan PLT show. Nah, di sini tuh dia tuh distribusi ini mempunyai target kekuatan tekanan beton. Kalau dia SNS heat plot ini yaitu memiliki 30 atau dia KDE sama dengan true. Digunakan untuk melihat sebaran data target atau kekuatan tekanan beton. Nah, di sini juga memiliki bins atau sama dengan 30, dia membagi data itu menjadi 30 kelompok atau dia KDE sama dengan true, dia itu menambah kurva distribusi garis halus. Tujuannya ini untuk mengetahui apakah data ini normal atau simetris, miring atau skewed, atau mendeteksi kemungkinan outlier. Nah, interpretasinya itu distribusi normal atau model cenderung lebih stabil. Distribusi miring ini mungkin perlu processing yang antar variabel atau SNS head map. Atau data core sama dengan unknown atau sama dengan true. VMT 2F terus column. Nah, di sini dia tuh menampilkan hubungan korelasi antar semua variabel dalam dataset nilai berkisar dari seperti -1 sama dengan hubungan negatif kuat, 0 tidak ada hubungan, dan 1 hubungan positif kuat. Fitur ini dia penting untuk seperti ENOT sama dengan true itu menampilkan nilai korelasi. Terus kalau dia ke map itu atau column yaitu warna visual atau seperti biru yaitu seperti contohnya negatif atau merah positif. Nah, tujuan mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap target yaitu dia mendeteksi multikolinearitas atau variabel yang terlalu mirip. Nah, di bagian 8.3 ini ada hubungan semen terhadap kekuatan beton. Nah, di sini juga memiliki PLT figur, CNS Carte plot atau title, X label, dan Y label atau show. Nah, di scatter plot ini ada hubungan DX data ilog atau 0, yaitu sama dengan Y. Itu menampilkan hubungan data antara jumlah semen atau variabel input, kekuatan beton atau target. Nah, tujuannya ini di sini tuh dia tuh untuk melihat apakah ada hubungan linear atau tidak. Nah, mengetahui pengaruh semen terhadap kekuatan beton itu seperti pola naik atau semakin banyak semen, kekuatan meningkat, atau pola acak atau hubungan lemah. Nah, di sini 8.4 ada perbandingan aktual PS prediksi. Yaitu sama juga figur fixed size atau 7,6. Sinus scatter plotnya itu test atau pred plotnya itu yaitu min sama maksimal. Nah, di sini ada titel itu aktual PS prediksi, kalau X label itu aktual, kalau dia Y label itu prediksi. Nah, di sini di perbandingan aktual PS prediksi ini dia tuh membandingkan nilai aktual Y test, nilai prediksi model yaitu atau Y sama dengan pred, garis merah putus-putus atau disebut dengan R atau garis idealnya Y sama dengan X. Tujuannya tuh dia untuk mengukur seberapa dekat prediksi dengan nilai sebenarnya. Nah, interpretasinya itu titik dekat garis atau prediksi akurat. Titik jauh bisa jadi error besar. Di titik 8.5 analisis residual. Nah, residual ini sama dengan Y-test atau dikurang Y-pred. Ini memiliki figur, heat spot, detail, X label, dan show. Nah, di titik 8,5 ini dia residualnya sama dengan Y atau test atau Y sama dengan pred. SN is plotnya ini residualnya binsi itu memiliki 30, terus KD itu true. Residualnya itu yaitu selisih antara nilai aktual dan prediksi.
Nah, jadi tujuan di bagian ini, dia mengevaluasi pola error model, seperti distribusi normal di sekitar nol atau model baik, pola tidak normal, atau ada biasa pada model, atau banyak outlier, atau model kurangan stabil. Nah, setelah kita jalankan, di sini dia ada coding-codingan hasil jalanan ini. Nah, ini seperti distribusi tekanan beton, sini memiliki rata-rata cross validation. Nah, di sini juga ada kolerasi antar variabelnya, yaitu seperti ini. Dan di sini juga ada hubungan semen dan kekuatan beton atau strike-nya. Dan di sini juga ada memiliki aktual PS prediksi dan distribusi residual. Nah, ini model disebut sebagai model SM beton, dan sini ada juga kandungan hasil dari tadi data 1, data 2, dan data 3 itu aktualnya 52,9 itu prediksinya seperti 56.12. Pengujian data 5 data juga ada data 1, 2, 3, dan 4, 5. Nah, sekian dari presentasi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, di sini dia adalah masuk ke tahapan ini yang bertujuan untuk menyimpan model yang sudah dilatih agar dapat digunakan kembali tanpa harus melakukan training ulang. Joblib DAM model _svm_beton PKL. Penjelasannya ialah Joblib DAM digunakan untuk menyimpan model machine learning ke dalam file model_svm_beton PKL adalah nama file tempat model disimpan. Berikutnya, format PKL merupakan format umum untuk menyimpan objek Python, print, atau model disimpan sebagai model_svm_beton PKL. Tujuannya ialah untuk menghemat waktu agar tidak perlu training ulang dan memudahkan implementasi ke aplikasi lain, yaitu misalnya web atau sistem prediksi. Nah, yang berikutnya adalah pengujian sederhana atau validasi implementasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa model yang disimpan dapat digunakan kembali dengan benar. Memuat model loaded_model sama dengan joblib load. Penjelasannya ialah joblib load digunakan untuk membuka kembali model yang sudah disimpan. Model siap digunakan untuk melakukan prediksi, pengujian 3 data, dan yang berikutnya ialah mengambil 3 data pertama dari data uji X-test. Model melakukan prediksi untuk setiap data. Digunakan untuk mengambil hasil prediksi karena output berbentuk array. Dan yang berikutnya ialah, inilah dia hasil outputannya. Penjelasan dari outputnya adalah menampilkan perbandingan nilai aktual, nilai hasil prediksi model, pengujian 5 data. Penjelasannya adalah sama seperti sebelumnya, tetapi menggunakan 5 data uji yang bertujuan untuk melihat konsistensi model pada lebih banyak data. Tujuan pengujiannya adalah untuk memastikan model berhasil disimpan dan dimuat kembali, tetap menghasilkan prediksi yang konsisten sebagai validasi awal sebelum implementasi ke sistem nyata, interpretasi hasil, dan jika nilai prediksi mendekati nilai aktual, maka model bekerja dengan baik. Jika selisih besar, maka perlu evaluasi ulang model. Nah, berikut inilah dia hasil outputan. Sekian dari saya. Sekian dari hasil presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.